Seribu Wajah, karya Dasa, menceritakan tentang kisah nyata perjalanan hidup seorang bayi berkebutuhan khusus. Sebut saja namanya Hope, sebab dia memang adalah pengharapan. Tidak bisa kusebutkan namanya karena dia belum dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kali ini ceritanya disajikan dengan gaya penulisan sedikit berbeda. Penyampaian sebuah perspektif dariku yang mencoba menyuarakan suara hati para seribu wajah dan keresahan mereka yang berada di tengah-tengah lingkungan sosial. Namaku Hope. Itu adalah nama baruku di podcast ini karena sang penulis mengatakan aku adalah pengharapan. Aku adalah bayi laki-laki berumur 8 bulan. Saat ini aku baik-baik saja dan tinggal bersama omaku karena ayah dan ibuku bekerja. Sementara aku masih sangat membutuhkan perawatan yang intensif. Keadaanlah yang membuat ibuku tidak dapat berada di sisiku saat ini. Tapi aku bisa memahaminya. Tentu berada jauh dariku sangat sulit baginya. Ibuku adalah wanita yang kuat. Dia pekerja keras dan tidak mengenal lelah untuk bekerja demi memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia kadang harus bertugas malam karena ia adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Ia kuat menjalani hidupnya sendiri, hanya bersama Mbak Mercy di Jakarta, karena ayahku bekerja sebagai seorang dosen di luar kota. Tapi aku tidak pernah mendengarnya mengeluh. Luar biasa kan? Kadang ia dengan berat hati harus menitipkan Mbak Mercy ke tetangga, bila dia kebagian shift malam. Mungkin ini jugalah salah satu alasannya mengapa aku dan mbakku sekarang tinggal bersama Oma. Sementara ayahku adalah sosok pribadi yang sangat penyayang dan lembut. Ia terkadang harus izin dari pekerjaannya dan datang ke Jakarta bila Mbak Mercy atau ibuku sakit. Aku sangat bangga mengetahui bahwa kedua orang tuaku adalah pribadi yang kuat. Apalagi yang paling dibanggakan oleh seorang anak selain itu? Aku sendiri adalah anak kedua dalam keluarga kecil kami. Waktu aku sebulan, ibuku membisikkan cerita tentang kelahiranku. Kata ayah dan ibuku, kejadianku luar biasa dan ajaib. Meski awal kelahiranku adalah suatu pukulan yang berat bagi mereka, khususnya ibuku. Aku dibentuk dalam rahim seorang ibu yang kuat dan juga luar biasa. Saat itu, ayah dan ibuku sedang menanti-nanti jawaban Tuhan. Berharap akan lahir seorang adik bagi Mbak Mercy, yang waktu itu sudah berumur 5 tahun. Oh ya, Mercy juga adalah nama dari sang penulis, karena menurutnya nama itu cocok dengan mbakku yang penyayang. Suatu waktu, ibuku harus dirawat di rumah sakit karena mengalami vertigo. Mungkin itu terjadi karena ia lelah bekerja. Kira-kira sebulan kemudian, ia mengetahui bahwa ternyata dia hamil. Kata ibu, dia luar biasa bahagia. Begitu juga ayah. Sebab harapan mereka terkabul. Waktu berjalan dan aku mulai bertumbuh dalam rahim ibuku. Aku bahagia mendengar detak jantungnya, merasakan hangatnya pelukan rahim ibuku, menerima segala kasih sayangnya langsung padaku melalui darahnya yang dialirkan melalui ari-ariku. Samar ku ingat, cukup sering ku dengarkan dia bersenandung saat sedang bekerja. Aku suka mendengar suaranya. Aku senang bila kadang ia mencoba menyapaku. Tapi aku bingung bagaimana mengatakan padanya bahwa suaranya merdu ku dengar. Aku hanya bisa bergerak-gerak memberinya tanda. Hari pun terus berlalu, dan aku semakin terbiasa menemani ibuku dalam segala suasana. Hingga pada suatu waktu, aku merasa ada yang berbeda. Tapi aku tidak tahu apa itu. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak tahu bila ada siang dan malam. Tapi aku mengerti ada yang berbeda dari detakan jantung ibuku. Aku mendengar seperti memburu dan tak menentu.
Aku merasa lapar karena asupan nutrisi yang kurang. Sahabatku, si Ari-Ari, tiba-tiba saja berhenti menyampaikan pesan kasih sayang ibuku. Ia terus saja membesar dari ukuran normal dan mengacuhkanku. Entah kenapa. Waktu berlalu dan di usiaku yang ke-31 minggu, dokter mengatakan pada ibuku bahwa aku telah berhenti berkembang di rahimnya. Aku merasakan kesedihannya, meski aku juga tak begitu yakin perasaan seperti apa itu. Aku kemudian mendengarkan dari ibuku bahwa ia mengalami beberapa kondisi yang menurutnya tidak seperti saat ia mengandung mbakku. Tensinya tinggi, ia kegemukan karena semua asupan makanan tidak dapat lagi dialirkan kepadaku. Kakinya pun bengkak sejak usia kandungan 4 bulan. Bahkan ia sempat beberapa kali mengalami flek. Dengan berat hati, suka tidak suka, orang tuaku tentu harus mengikuti saran dokter untuk memaksaku segera lahir, meski aku masih ingin beberapa bulan di rahim ibuku. Semuanya itu tentu saja semata-mata demi keselamatanku. Aku pun lahir melalui operasi sesar di usiaku yang ke-31 minggu. Aku lahir dengan kondisi air ketuban ibu yang sudah kering. Beratku hanya 661 gram dengan panjang 30 cm yang mungkin berat ideal bayi di usia yang sama denganku adalah 1,5 kilogram. Bisa kalian bayangkan sekecil apa aku? Sehingga aku harus dirawat di ruang NICU selama 2 bulan dan sebulan di perawatan biasa. Tidak berhenti di situ saja. Bagaikan petir di siang bolong, aku dan orang tuaku harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. 2 minggu setelah kelahiranku, dokter memvonis bahwa aku menderita Down syndrome atau 1000 wajah, atau disebut juga trisomy 21 dengan beberapa kondisi prematur lainnya. Jantungku mengalami kebocoran, paru-paruku kapalan berat, atau di dunia medis disebut bronchopulmonary dysplasia, juga pneumonia, mata yang masih immature, dan kondisi minor lainnya yang mungkin saja akan membayangi sepanjang hidup. Sejak itu, tiap bisikan yang kudengar dari ibuku hanyalah kekuatan yang terdengar bagiku. Aku tidak mendengarnya mengeluh, atau mungkin karena aku tidak mengerti seperti apa mengeluh dan bersedih itu. Aku pun menjalani berbagai rangkaian pemeriksaan mata, paru-paru, dan jantung yang semuanya itu sangat menyakitkan. Aku hanya dapat menangis histeris karena bayi sepertiku hanya tahu bahasa itu. Pernah suatu waktu pemeriksaan mata dan paru-paruku tidak dapat diteruskan karena keadaanku tiba-tiba drop. Pernah juga dokter membatalkan melakukan MRI untuk kepalaku karena lagi-lagi aku drop. Begitu panjang perjuanganku sejak lahir. Yang ku tahu hanya berjuang. Bagiku yang tidak dapat berharap banyak dalam dunia medis, ada hal yang luar biasa dan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Entah apa yang terjadi, aku mampu bertahan melalui semuanya itu dalam sebuah inkubator kecil di rumah sakit. Aku bahkan bisa bertahan dan menangis, mengucapkan selamat tinggal kepada teman seperjuanganku yang bobotnya masih lebih berat dariku. Temanku yang berbobot 800 gram itu telah menyelesaikan perjuangannya dengan baik dalam tidurnya. Hal yang luar biasa selain bertahan hidup bagiku adalah jantungku pelan-pelan mulai menutup. Akhirnya setelah sekian lama berada dalam inkubator, aku dinyatakan dapat pulang ke rumah bersama orang tuaku. Meski aku masih harus memakai selang oksigen dan makanan. Aku sangat bahagia mendengarkan bisikan ibuku. Kita sudah di rumah, nak. 3 hari kemudian, ibu dan ayahku mengambil keputusan untuk mencabut selang oksigenku. Kata mereka,
Situasi pandemik. Tak ada kerabat yang hadir menyambutku saat ku lahir karena berbagai pertimbangan yang harus diambil oleh orang tuaku. Mereka tidak dapat mengatakannya begitu saja karena banyak hal yang mereka pikirkan dan perjuangkan. Mereka hanya bisa fokus pada proses pemulihanku. Jadi jangan salahkan orang tuaku bila mereka melalui ini dalam diam. Sungguh, mereka telah melalui hari-hari yang sulit menyambut kelahiranku. Di bulan Ramadan ini, bolehkah ku minta pada setiap hati bahwa jangan pandangi aku dengan kasihan. Jangan pula katakan kasihan padaku, karena aku baik-baik saja dan aku kuat berjuang lebih daripada bayi-bayi lainnya yang tak perlu repot berjuang sejak lahir ke dunia. Kutitipkan pesan pada tiap pribadi yang mendengar ini, bahwa bila ku besar nanti, bolehkah melihatku dengan kasih? Berikan aku persahabatan. Sebab anak-anak 1000 wajah sepertiku tidak dilahirkan untuk mengenal rasa benci, marah, iri, dengki, yang kudengar itu adalah kekayaan rasa kalian. Aku tidak dilahirkan memiliki daya kontrol atas semua rasa itu seperti kalian. Sehingga aku butuh berlatih untuk bisa mengkayakan rasaku. Tolong bantu aku bertumbuh dengan baik. Tolong bantu orang tuaku untuk dapat kuat membesarkanku. Agar mereka tidak lelah hati hanya untuk terus berusaha selalu melindungiku dari dunia luar yang mungkin dapat menyakitiku, meski aku tidak memahaminya. Setelah mendengar perjuanganku dan orang tuaku, dapatkah nanti kalian tidak menjadikanku objek gurauan hanya untuk hiburan tawa yang sesaat? Mungkin memang aku tidak mengerti tiap gurauan itu, tapi akan sangat menyayat hati orang tuaku yang juga telah berjuang melalui semua ini denganku. Saat ku besar nanti, bolehkah kalian katakan pada teman-temanku, anak-anak kalian, agar mereka berteman denganku tanpa perlu mengolokku? Aku mengharapkan rangkulan itu di Ramadan yang penuh berkah ini. Sebab terlahir sebagai anak 1000 wajah bukanlah suatu kesalahan. Salahkah aku? Salahkah orang tuaku? Ini juga karunia, meski aku berbeda.